Diperbolehkan FIFA, Kevin Dijk nantikan debut Marten Paes di Timnas Indonesia. Bungkam tuduhan Toel, Sintayong bisa lakukan ini. Pemain keturunan dapat 6 slot, Indra Syafri daftarkan 50 pemain ke AFC. Sadar diri, Vietnam diminta ubah prinsip hadapi Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Diperbolehkan FIFA, Kevin Dijk nantikan debut Marten Paes di Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari Marten Paes yang bisa bermain untuk Timnas Indonesia hingga membuat pemain keturunan berlabel Liga Champions Kevin Dijk bak tak sabar melihat aksi kiper top itu. Seperti diketahui, Marten Paes memang sudah menjadi WNI sejak April lalu, namun ia masih harus berjuang agar bisa membela skuad Garuda sebab terhambat aturan FIFA soal perpindahan federasi. Beberapa waktu terakhir pun penggemar sangat riuh dengan kabar Marten Paes yang tak kunjung tuntas. Namun kini Indonesia akhirnya bisa bernapas lega sebab kiper kelas dunia Marten Paes dipastikan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Marten Paes dikabarkan telah menjalani sidang pada 15 Agustus dan pengumumannya akan dikeluarkan pada 18 Agustus. Di tengah kabar ini, mantan pemain FC Utrecht tersebut melakukan wawancara dengan akun Instagram @kiperstopgk. Menariknya dalam momen itu, muncul pemain keturunan yang ikut menonton yakni Kevin Dijk. Melansir dari laporan Instagram @nusantara.ballers, Kevin Dijk berkomentar dalam live Instagram tersebut, di mana ia meminta Marten Paes bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia. Sontak hal ini membuat heboh, mengingat Kevin Dijk juga merupakan salah satu pemain yang memiliki keturunan Indonesia dan berpotensi melakukan naturalisasi selanjutnya. Kembali pada sidang Marten Paes, ternyata ada kejadian menarik di mana Federasi Sepak Bola Belanda juga ikut membantu proses Marten Paes di sidang pengadilan arbitrasi CAS FIFA. Ya, setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA akhirnya setuju bila kiper FC Dallas itu bergabung Indonesia. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bungkam tuduhan Toel, Sintayong bisa lakukan ini. Kerap mendapatkan kritik tajam dari pengamat sepak bola Bung Toel, akhirnya Sintayong menjawab tuduhan yang pernah dilontarkan. Seperti yang diketahui, Bung Toel kerap memberikan kritik kepada Timnas Indonesia asuhan Sintayong meski telah banyak mengukir prestasi. Penggemar sepak bola tanah air pun merasa geram dengan tindakan Bung Toel sebab ia dinilai hanya mencari-cari kesalahan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Tidak evaluasi diri, Bung Toel justru mengatakan bahwa Sintayong anti kritik dan dituduh menyewa buzzer agar banyak yang membelanya. Saya rasa Sintayong tuh pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh aja, setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya. Ujar Bung Toel dilansir dari akun YouTube Nala TV pada 26 September 2023 lalu. Hampir setahun berselang, kini Sintayong memberikan jawaban atas tuduhan itu, di mana pelatih Timnas Indonesia tersebut membantah bahwa dirinya menyewa buzzer. Saya sewa buzzer, meski saya ingin pakai buzzer saya tidak bisa karena saya tidak bahasa Indonesia, ucap Sintayong. Selain itu, dalam hal ini Sintayong juga memberikan sebuah respon yang bijaksana di mana pelatih berusia 54 tahun itu menilai sosok Bung Toel dibutuhkan sepak bola Indonesia agar bisa berkembang. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan tak akan bisa menyenangkan semua orang dan lebih lanjut Sintayong justru khawatir akan terlena bila semua orang memuji dirinya. Meski begitu, Sintayong mengakui bahwa terkadang ia merasa geram dengan kritikan yang diberikan oleh Bung Toel. Pasalnya, Sintayong menganggap beberapa kritik yang dilontarkan Bung Toel tak berdasar. Terlepas dari semuanya, Sintayong menegaskan tak terlalu memusingkan dengan pendapat yang diberikan oleh Bung Toel. Pemain keturunan dapat 6 slot, Indra Syafri daftarkan 50 pemain ke AFC.
Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyebut akan menyisakan 6 slot pemain keturunan anyar dalam daftar 50 nama yang akan didaftarkan ke Federasi Sepak Bola Asia. Timnas Indonesia U20 diagerakan akan mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang bergulir pada tanggal 21 hingga 29 September mendatang. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam grup F bersama sejumlah tim kuat Asia seperti Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Guna memuluskan langkahnya, juru taktik Timnas Indonesia U20 itu menyebut tetap akan melakukan sistem seleksi kepada para pemain yang nantinya akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kemudian dikabarkan juga bila PSSI harus mendaftarkan setidaknya 50 nama pemain yang bakal diserahkan ke AFC. Indra Syafri pun menjelaskan bahwa akan menyisakan 6 slot untuk para pemain keturunan, di mana ia mengatakan bahwa masih akan mencari kembali 6 pemain tersebut. Ya, masih ada. Kita per tanggal 21 ini harus sudah mendaftarkan 50 pemain ke AFC dan kami menyisakan 6 pemain untuk para pemain keturunan, ujar Indra Syafri. Di sisi lain, Indra Syafri membeberkan bila dirinya telah mengajukan 3 nama pemain keturunan untuk bisa membela Timnas Indonesia U20. Ketiga nama pemain keturunan itu meliputi Tim Gaipens, Mauresmo Hinoke, dan juga Dian Mack. Para pemain keturunan itu pun diketahui sudah mengikuti serangkaian seleksi hingga mengikuti turnamen Thailand Cup 2024 bersama skuad Garuda Nusantara. Namun ketiga pemain keturunan tersebut tak dibawa saat Timnas Indonesia U20 mengikuti mini turnamen di Korea Selatan, sebab turnamen itu dijadikan sebagai momentum dalam persiapan babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sadar diri, Vietnam diminta ubah prinsip hadapi Timnas Indonesia. Timnas Vietnam yang bakal kembali bersua Timnas Indonesia di ajang bergengsi ASEAN Piala AFF 2024 membuat pengamat sepak bola Vietnam ingatkan negaranya hal ini. Pernyataan menarik dilontarkan salah satu pengamat sepak bola Vietnam untuk tim nasionalnya di bawah pimpinan pelatih baru Kim Sang-sik. Tak peduli Kim Sang-sik bakal menerapkan gaya bermain seperti apa di Timnas Vietnam saat ini, satu pesan bijak dari Quang Huy berharap memberi perubahan. Sosok yang juga komentator sepak bola kondang Vietnam ini merasa skuad The Golden Star Warriors bisa sadar diri dengan kondisi saat ini. Alih-alih bermimpi bisa mengalahkan Timnas Indonesia, Quang Huy meminta Kim Sang-sik menerapkan prinsip keselamatan di Timnas Vietnam. Ya, publik negeri Naga Biru juga diminta tak perlu lagi berharap Timnas Vietnam tampil tergina seperti di masa Park Hang-seo. Quang Huy tak hanya menyoroti performa Timnas Vietnam senior, akan tetapi juga pembinaan kelompok umur yang dinilai masih jauh dari harapan. Maka dari itu, prinsip keselamatan diperlukan agar sepak bola Vietnam tak lagi jadi bulan-bulanan publik Asia Tenggara. Timnas Vietnam sendiri dijadwalkan akan melakoni 2 laga uji coba di FIFA Matchday September melawan Rusia dan juga Thailand. Jika mampu menuai hasil positif dalam 2 laga tersebut, publik akan merasa adanya batu loncatan besar untuk skuad Golden Star Warriors. Hasil di 2 laga uji coba tersebut juga akan menjadi patokan dari persiapan Vietnam menyambut ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF yang juga akan mempertemukan mereka dengan skuad Garuda. Apalagi pertemuan kali ini cukup menarik, usai Sintayong dikabarkan hanya akan memainkan Timnas Indonesia U23 ketimbang senior.